Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Masdar Hilmi SAG MA PhD. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Randa Wahidah Zain BR Siregar MA PhD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Andes Suhermanto MPhil, serta teman-teman dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur teruntuk Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2020, dapat terselenggara acara ngobrol asik dengan tema Problematika Penelitian di Tengah Pandemi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada insan teladan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, kepada Saudara Abdul Mukid, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta, sehingga kita bisa melaksanakan diskusi online pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan puji syukur, mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Yang terhormat kepada Bu Wahidah selaku Warek 1 UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat kepada Pak Herman selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Salam mahasiswa kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, baik dari luar Universitas Sunan Ampel Surabaya. Berangkatnya perlu kita ketahui bersama, berangkatnya diskusi kali ini yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hingga menimbulkan bagaimana penelitian ini, terus bagaimana regulasi kampus, terus bagaimana berbagai macam-macam pertanyaan, sehingga kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Usuluddin berinisiatif berkeinginan membuat suatu diskusi. Dalam diskusi ini bisa menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa Usuluddin, baik itu tentang UKT maupun lain sebagainya, tentang kebijakan kampus. Saya harap nanti diskusi ini bisa teman-teman mendapatkan jawabannya. Dan tetap kepada titik fokus kita, yaitu adalah problematika penelitian di tengah pandemi. Itu fokus kita antara yang akan dibahas. Karena memang banyak yang masih kebingungan soal penelitian di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Usuluddin yang sudah mempersiapkan agenda ini. Karena tanpa kalian juga tidak akan terlaksana sesempurna. Terus saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa UINSA, baik di luar UINSA, yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan agenda pada kesempatan kali ini. Ya mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih saya haturkan kepada saudara Abdul Mujid. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, usai sudah acara pada hari ini, saya Nurul Qaimah mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, kepada saudari Mei Sudarman. Kami persilahkan. Ya, terima kasih buat siapa ini, Mbak Nurul Qaimah ya. Seperti yang disampaikan sama Mas Mukid tadi tentang problematika akademis yang dilaksanakan via daring. Ini kan kita selaku perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa kan menampung aspirasi dari teman-teman gitu, nggih, Bapak Ibu narasumber. Jadi mereka tuh masih bingung, ini tuh apakah problematika akademis yang dilaksanakan daring ini efektif gitu. Tingkat efektivitasnya itu setinggi apa, atau apakah ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari problematika yang semacam ini gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jika narasumber sendiri selaku Bu Wahidah sebagai Wakil Rektor dan Pak Suhermanto sebagai Wakil Dekan 1, nggih. Langsung saja untuk pesan-pesan yang ingin materi yang ingin disampaikan oleh narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Herman sama Bu Wahidah. Ya, Bu Wahidah dulu aja. Nggih, Bu Wahidah dulu, Bu. Monggo. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard la fis sama' wa tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya kita semua bisa bertemu walaupun secara virtual ini ya, dengan Mas Mukid dan anak-anak buah kita di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Juga salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Herman, kolega saya, sahabat saya, Bapak Wadik 1, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Nah, Bu Wahidah tuh teman akrab sama Pak Herman anak-anak ya, sebab garisnya tuh sama, bidang kerjanya di bidang akademik gitu. Ya. Jadi Bu Wahidah ucapkan terima kasih ya karena anak-anak sudah menggagas acara ini, sehingga kita bisa berdialog bagaimana sih kita harus tetap berusaha bisa mencapai target belajar walaupun kondisi kita seperti ini gitu ya. Nah, yang Bu Aida ingin tekankan pertama sekali adalah bahwa tidak ada dari kita yang menghendaki sebenarnya COVID ini terjadi, ya. Itu yang pertama. Tetapi kita harus menerima karena COVID ya, kehadiran virus corona ini juga merupakan kehendak Allah ya, yang kita harus mencari hikmah apa sih yang diinginkan Allah dari musibah ini. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan banyaknya tantangan yang kita hadapi karena apa ya, kalau nerima musibah tuh nggak ada orang yang siap kan, mana ada siap-siap nerima musibah kan nggak ada ya. Ya. Jadi harus siap,
Karena misalnya terjadi gempa bumi, mana ada yang ngarepin itu bisa diantisipasi begini-begini, nggak bisa. It's naturally happens, ya, itu termasuk takdir. Nah, jadi ini yang perlu Bu Aida tekankan. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan tentang keadaan ini. Yang bisa adalah bagaimana kita tetap melaksanakan berbagai aktivitas walaupun keadaan ini terjadi. Bu Aida jelaskan pada anak-anak. Bukan anak-anak saja yang mengalami kesulitan. Ya, betul. Ya. Dosen-dosen juga mengalami kesulitan. Pengelola administrasi atau orang yang mengemban amanah seperti Bu Aida dan Pak Herman ini juga mengalami kesulitan gitu ya. Jadi kita sama-sama. Nah, secara perlahan kita coba untuk bagaimana kita keluar dari kesulitan ini. Nah, Bu Aida perlu sampaikan enggak ada yang siap menerima musibah ini. Pembelajaran tiba-tiba berubah. Yang tadinya kita enak, enjoy, bisa ketemu kawan, bisa ketemu mahasiswa dengan senang hati, ya tiba-tiba nggak ketemu, kan gitu ya, kacau ini. Namanya pembelajaran daring, ya Bu Aida sampaikan kepada anak-anak. Karena Bu Aida udah berdialog dengan beberapa pihak di luar kampus yang punya pengalaman tentang ini. Pembelajaran daring itu sebenarnya bukan yang terjadi pada saat kita ini. Ya. Nah, Mas Mukid dan teman-teman ini yang Bu Aida sayangi, anak-anak Bu Aida semua, ya. Pak Herman yang saya hormati. Pembelajaran daring itu konteksnya bukan seperti yang kita lalui ini. Jadi, pembelajaran daring yang kita lalui ini kan cuma memindahkan kelas dari yang offline, dari tatap muka, lalu menjadi tatap muka secara online. Jadi kita masih menganggap bahwa pertemuan online, perjalanan kelas di online itu sama atau analogi atau fotokopi dari perkuliahan yang tatap muka langsung, yang offline. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita harus sama-sama mencari jalan keluar ini. Nah, apa pembelajaran daring itu sesungguhnya adalah pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa selama 24 jam. Pembelajaran yang bisa diisi konten materinya oleh dosen selama 24 jam. Jadi misalnya Mbak Mei hari pagi nggak sempat belajar, sempatnya siang, bisa dibuka siang, dibuka sistem belajarnya, dibuka apa kata dosennya, nah itu bisa. Belajarnya link kemana, buka artikel apa ada buka video apa, ada PPT apa, itu bisa 24 jam. Jadi kontennya udah tersedia sebelumnya, Nak. Nah, kita kan enggak. Kita masih menganggap tadi ini adalah kelas langsung. Nah, tapi dipindah secara online. Gitu. Paham ya? Nah, jadi di sini dosennya juga belum siap. Mahasiswanya juga nggak siap. Gitu. Nah, kita masih mencari bentuk. Yang untuk evaluasi pembelajaran daring semester lalu, sebenarnya anak-anak sedang lakukan nanti sebentar lagi. Anak-anak akan diminta setelah mau melihat KRS, maksud saya KHS, kartu hasil studinya, nanti diminta untuk mengisi instrumen evaluasi pembelajaran. Apakah hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang dialami. Itu ya nanti akan dapat. Nah tapi Saintek sudah melakukan, Fakultas Sains dan Teknologi sudah melakukan secara internal evaluasi pembelajaran daringnya, dan Bu Aida sudah mendapatkan laporan itu. Isinya pertama, anak-anak kesal bahwa dosen banyak yang tidak melakukan pembelajaran seperti yang diharapkan. Kedua, anak-anak kehabisan uang
karena membeli paket data. Ketiga, anak-anak kesulitan karena akses internet. Malah harus manjat ke gunung sana untuk dapat sinyal. Katanya seperti itu. Untung aja nggak manjat yang listrik, katanya gitu. Nah, ya kan, untuk dapat sinyal. Tuh macam Mbak Nurul pergi ke restoran itu untuk dapat sinyal. Itu. Kemudian ada lagi keluhan, maaf Wahida bilang ini ya, kok bayar lagi mahal-mahal? Kan fasilitas kampus nggak dipakai gitu. Nah ini Bu Aida bersyukur sekali Bu Aida membantu menjelaskan ini. Nanti jangan dikira apologi ya nak ya, jangan dikira kampus memang gitulah, paling pembelaan-pembelaan. Bukan, ini kita emangnya Bu Wahida ini webinar nggak bayar pakai data apa ini? Bu Wahida ini nggak bayar ini apa? Bayar kan ya? Bayar Bu Wahida juga, sama Pak Herman juga bayar. Kita berapa mata kuliah tuh berapa paketnya juga sama. Jadi gitu ya nak ya. Terus apalagi dosen yang tua, gaptek. Wah, mijit Zoom-nya gimana, ngirimi voice recordernya lewat WhatsApp gimana, itu lo belum pernah belajar. Jadi sama-sama itu kesulitan. Jadi masih cari-cari. Nah, ini udah beberapa anak bilang, Bu Aida, kami nggak mau pakai fasilitas. Minta UKT-nya diturun, ini. Nah, Bu Aida ceritakan. UKT itu kan dibayar di depan, kayak kita nyewa rumah ya, ngontrak rumah. Kan bayar dulu, baru ditempatin rumahnya ya kan? Ya toh? Apa pernah tahu waktu bayar UKT itu nanti ada COVID? Apa pernah tahu? Nggak pernah kan? Taunya kita bayar UKT dipakai pembelajaran, kan gitu. UKT itu dikumpul. Bu Aida ini bukan warak dua ya, bukan bidang keuangan ya, tapi Bu Aida ada tahu lah administrasinya sedikit. Nah UKT itu dikumpul, itu diberikan ke negara, nak. Itu Kementerian Keuangan, nak. Gitu. Baru dihitung berapa uang mahasiswa dari UKT pendapatan. Baru kemudian dikeluarkan lah untuk berbagai hal. Untuk bayar satpam, untuk bayar yang cleaning service, untuk bayar dosen DLB, untuk bayar ya macam-macam, nak, uang yang di depan tadi itu. Nah, ibaratnya gini ya, anak-anak nyewa kos, bayar kos, ya kan? Udah bayar nih 1 bulan di depan. Kan maunya ditempati itu rumah kosnya. Nah, tiba-tiba kena COVID ini, emangnya dikembaliin uang kosnya? Nah, kan bapak kosnya udah bayar ini, udah bayar macam-macam, udah dipakainya pulang beli makanan. Nggak mungkin dia kembalikan lagi uangnya. Kan gitu ya. Ini sekedar analogi. Tetapi, gini, Bu Ada terkaskan anak-anak ya, kalau belajar daring di luar negeri, seperti UT, Universitas Terbuka, itu namanya belajar pembelajaran jarak jauh. Itu malah lebih mahal nak bayarnya dibandingkan dengan belajar di kelas secara online. Karena dosen memikirkan lebih dahulu materinya, menyiapkan materinya sehingga mahasiswa bisa 24 jam belajar. Nah, jadi udah nggak usah mikir bayar-bayarannya. Nggak usah mikir-mikir bayarannya. Yang penting kita itu gimana caranya nih bisa belajar dengan baik. Nah, paham ya Mas Bu Aida ya? Paham ya? Sebab gini, kita ini ya, kehidupan materialisme itu sudah mengoyak-ngoyak kita, menghilangkan feeling kita, menghilangkan rasa kepercayaan kita kepada guru, ya. Nggak boleh itu. Ya. Menuntut ilmu itu harus diamalkan ya dengan akhlak yang baik. Nah, ini anak-anak hati-hati ini. Nah, gitu ya untuk ini. Supaya ada kepercayaan antar kita. Nah, itu mungkin pengantarnya. Nanti kalau masalah penelitian ya dan lain-lain, Bu Aida itu gini anak ya.
penelitian ini sebenarnya COVID ini menurut Bu Aida memberi inspirasi yang banyak kepada kita semua. Anak-anak Bu Aida di Akidah Filsafat, di IAT, ya, di Tafsitera, di ilmu hadis. Ini sebenarnya kesempatan pada anak-anak untuk mengelaborasi, mencari apa sih makna-makna yang diinginkan, hikmah apa yang ada, pembelajaran apa yang bisa diperoleh dari COVID ini. Itu banyak, Nak, penelitian yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Bu Aida ceritakan sedikit aja. Bu Aida ini nggak banyak waktu untuk meneliti karena sibuk kerja administrasi sama dengan Pak Herman. Ya, dari pagi udah bangun, udah telepon bolak-balik. Banyak yang nanya. Dari bangun tidur, Nak, sampai mau tidur lagi. Ya, jam 10 nih matanya nih, lihat nih matanya ini. Kan nggak cerah kan? Nah, tapi untuk anak-anak, ya semangatlah, bismillah, semangat anak-anak saya mau belajar. Tentulah saya melayani anak-anak yang mau belajar. Seperti itu. Bu Aida kan ada Arahim ide ya, teman-teman dosen Usuluddin tuh yang buat. Coba nanti dibuka Arahim ide. Bu Aida udah nulis 6 kali di situ. Pendek-pendek tulisannya. Tapi berdasarkan pikiran-pikiran Bu Aida. Bu Aida nulis ada judulnya tukang pangkas, tukang pijat, dokter gigi, dan masa pandemi. Coba nanti dicari. Bu Aida nulis COVID-19 dan kebangkitan obat-obat tradisional Indonesia. Coba dilihat. Bu Aida nulis lagi, apakah COVID ini melahirkan kesetaraan gender? Nah, Bu Aida tulis tuh. Banyak yang mau ditulis dan dikerjakan. Nanti panjang kali ya Mas Mukid ya. Udah dulu Mas Mukid ya. Oke, tepuk tangan dulu lah buat semuanya. Nah, gitu loh, jadi happy. Nah, oke. Udah, Bu Aida gitu dulu, nanti kita dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin seperti itu ya. Sambatan dari seorang Bu Aida juga ke kita-kita. Terima kasih loh Bu, sama-sama sambat kita sebagai mahasiswa gini. Oke, terus ini apa pesan-pesan dari Pak Her, monggo buat kita-kita mahasiswa yang suka sambat. Monggo, Oke, Pak. nah terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang mulia Bu Wahidah sebagai Wakil Rektor 1, kemudian yang terhormat Ketua Dema, Sema, Prodi, Hima Prodi, moderator, dan semua peserta yang hadir di webinar ini. Saya akan mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Bu Wahidah, bahwa di masa COVID-19 ini, hikmah yang tersembunyi itu banyak. Salah satunya bahwa kita selama ini menjadi tenaga pengajar, jadi tenaga pendidik, itu mungkin terlalu nyantai sehingga dikritik langsung oleh Allah. Selama ini kita kan datang ke kampus ngajar seperti rutinitas gitu. Seakan-akan ya itu aja. Tapi sejak ada COVID, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus untuk mengubah metode pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wahidah, sesungguhnya kita ini dari dulu ini sudah punya
konsep apa yang disebut dengan e-learning. Cuma kita di UIN masih belum terbiasa melaksanakan itu. Akhirnya ketika terjadi COVID, kita kelagapan. Benar apa yang disampaikan oleh Bu Wahidah. Tidak hanya mahasiswa, dosen-dosen pun. Kalau kita mau jujur, dosen selain dari dosen Saintek, selain dari Fakultas Saintek gitu ya, mungkin 40% seluruh dosen selain Saintek ini juga akan mengalami kesulitan-kesulitan gitu. Ini termasuk saya pun ini juga mengalami kesulitan. Dan betul apa yang disampaikan oleh Bu Wahidah. Kita justru dengan pembelajaran daring ini lebih payah ketimbang pembelajaran tatap muka. Karena kita mempersiapkan A, B, C, D, belum lagi yang lain-lainnya. Tapi terlepas dari itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaksanakan itu. Yang kedua, secara filosofis gitu ya. Kita sekarang ini kan sudah masuk ke gelombang keempat. Sungguhnya dengan COVID ini, Allah sudah memberikan kritikan dan memberikan peluang untuk mengantisipasi gelombang kelima sama gelombang keenam. Gelombang kelima ini dengan kita belajar daring, nanti dengan gelombang kelima kita pun belajar nanti sudah melalui robot. Jadi kalau gelombang keempat kita ini adalah data-data, sekarang gelombang kelima nanti kita sudah siapkan semuanya serba robot nanti. Bahkan kita tinggal duduk, sudah robot yang bekerja. Nanti kita mau mengajar, sudah robot yang mengerja. Ini apa namanya? Gelombang kelima. Nanti gelombang keenamnya, entah sampai kapan saya juga nggak ngerti. Ini sudah apa yang namanya manusia setengah mesin. Jadi chip data kita sudah tertanam di dalam tubuh kita. Nah, ini nanti yang harus kita antisipasi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita mengantisipasi. Nah, ini persoalan-persoalan lain sudah disampaikan oleh Bu Wahidah. Nah, sekarang saya ingin mempertegas lagi tentang problematika penelitian di masa COVID gitu ya. Kalau umpamanya kita merujuk kepada konsep Twin Tower di UINSA, maka dengan COVID ini 19 seharusnya ini menjadi pintu masuk untuk kita melakukan sebuah penelitian gitu. Seperti pada pertengahan Ramadan saya diundang webinar tentang COVID-19 perspektif filsafat oleh UIN, oleh IAIN Tulungagung. Kemudian COVID bagaimana dilihat dalam perspektif hadis, dalam perspektif studi agama-agama, perspektif tasawuf. Nah ini dialog antar ilmu inilah yang kemudian melahirkan minimal pada degree, pada tingkat kedua di dalam Twin Tower. Nah, kalau mau berbicara tentang metode penelitian, ini perlu saya luruskan dulu. Ya, di sini ada metodologi, ada metode penelitian. Di sini banyak kadang-kadang orang nulis subjudul di dalam skripsi, kayak di dalam tesis, disertasi, belum bisa membedakan antara metodologi dengan metode penelitian. Ditulis metodologi penelitian. Ini seharusnya kurang tepat ini. Karena kalau metodologi itu masuk di dalam ranah epistemologi, yang berarti cara kerja ilmu-ilmu. Nah, metodologi itu adalah filsafatnya atau teori of metode penelitian. Jadi filsafatnya penelitian. Nah, sementara metode penelitian itu adalah langkah-langkah yang akan diambil seorang peneliti di dalam melakukan penelitian. Nah, kalau sudah masuk ke ini
di sini akan bergandengan dengan apa yang namanya filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu selalu bergandengan dengan metodologi, yaitu ciri-ciri ilmu. Nah, di dalam tradisi epistemologi atau filsafat ilmu, itu ada yang namanya ciri-ciri ilmu. Yang pertama itu adalah nomotetis, yang kedua adalah ideografis. Kalau nomotetis ini wilayah ilmu-ilmu eksak. Jadi berbicara tentang hukum-hukum. Nah, ketika masuk ke wilayah ideografis, ini yang menjadi problem. Karena ada 7 wilayah yang harus dihadapi. Nah, di masa COVID, di mana social distancing dan juga physical distancing ini yang harus ada, maka mungkin seorang ketika mau melakukan penelitian, apakah skripsi, apakah magang ataupun praktek nanti yang atau KKN, kuliah kerja nyata sekaligus berkaitan dengan pembelajaran dan penelitian, maka di sini menjadi problem yang sangat berat juga ketika kita harus melakukan kontak secara fisik ke lapangan gitu loh. Nah, maka problem yang kedua, tidak semua informan, tidak semua objek penelitian kita ini familiar dengan IT gitu loh. Sehingga ini pun juga menjadi kesulitan tersendiri. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi penelitian nanti mungkin perlu kita perjelas seperti yang sudah dirapatkan oleh Bu Warek pada tingkat pimpinan. Itu sudah ada nanti mungkin buku pedoman tentang administrasi selama COVID ini, pembimbingan skripsi, dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan skripsi bimbingan. Nah, ini mau tidak mau seperti tanda tangan umpamanya. Ini hal-hal yang sepele. Masa sih tanda tangan ini harus saya yang jauh di Jember mau datang ke Surabaya hanya sekedar untuk tanda tangan skripsi, pengesahan. Ya cukup dengan daring, tanda tangan dikirim, di-scan. Nah, ini perlu ada aturan-aturan yang mengatur gitu. Agar supaya tidak terjadi yang namanya salah satu kelemahannya nanti bagi mahasiswa-mahasiswa yang malas dan nakal, ini bisa jadi melakukan pencurian scan atau tanda tangan. Ini kan juga harus diantisipasi gitu loh. Nah, ini. Kemudian problem metodologi atau problem metode penelitian di masa COVID, maka mungkin untuk sementara ini, maka mungkin library research lah. Kalaupun tidak library research, penelitian mungkin adalah case study, studi kasus yang semua data-datanya bisa diperoleh melalui digital gitu loh. Ini pun juga menjadi wilayah penelitian gitu loh. Tapi yang lebih aman itu adalah sementara ini adalah library research. Library research hanya berdasarkan kepada buku-buku perpustakaan, buku-buku referensi yang ada. Atau studi kasus. Jadi intinya, metode penelitian atau penelitian di masa COVID, bagaimana data-data diperoleh itu semuanya melalui digital. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, kelebihan daripada era COVID ini, mau tidak mau, kita juga harus dituntut belajar dan dituntut tahu bagaimana penggunaan IT. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa kita lanjutkan dengan dialog. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Herman atas ilmunya ya. Kalau gini kan nambah ilmu baru.
Gitu, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang mau menyampaikan keluh kesah, Unek-unek. sambatan-sambatan. Ayo Mas Mukit. Oke. Moderator sudah dicek di DM IG nggak? Atau mungkin dari teman-teman ada yang nanya di grup WhatsApp, itu mungkin di cross check kembali. Takutnya pertanyaan dilontarkan di sana. Oh ya, bentar, saya tak cek ya. Oke, Pak. Saya mungkin mau nanya soal penelitian kan. Bertepatan kan juga di angkatan kami 17 kan melaksanakan KKN gitu kan. Jadi kan dari umumnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, dan saya juga kurang tahu jelasnya, itu kebanyakan menanyakan pertama soal judul kalau ngambil judul kalau ngambil laporan KS, penelitian yang KKN yang nomor 2, Pak. Itu judulnya terserah mahasiswa sendiri, terus apakah dibimbing oleh DBL, dan juga setiap kelompok KS itu ada berapa orang. Itu yang paling banyak dipertanyakan. Dan ada lagi yang menanyakan, yang kedua itu menanyakan tentang apakah dari 3 pembagian KKN ini nilainya berbeda-beda. Itu, Pak, yang banyak dipertanyakan kepada saya. Mungkin sambil moderator menunggu mengecek kembali pertanyaan-pertanyaannya, bisa sambil lalu dijawab, Pak. Atau Bu Wahid. Oke. Pak. Ya, silakan Bu Wahida. Baik, saya dulu, tah. Ya, silakan Bu Wahida. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, Nak ya. Memang KKN ini pertama kali juga kita melakukan KKN secara daring ya. Bu Wahida berdialog cukup banyak dengan Pak Rubaidi, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, yang memang bertugas menyelenggarakan KKN ini. Nah, tadi Mas Mukit udah jelaskan KKN itu ada 3 jenis ya. Pertama, KKN dari rumah, judulnya ya kan. Semuanya ini sebenarnya dari rumah, tapi maksudnya DR itu dia kerja aja di rumah dengan membuat berbagai cara, aplikasi kah, YouTube kah, yang sifatnya itu mensosialisasikan cara-cara pencegahan COVID kepada berbagai stakeholders, misalnya adik-adik, misalnya orang yang berkebutuhan khusus dan seterusnya. Jadi memang membangkitkan kreativitas mahasiswa yang memiliki kesenangan di konteks IT, kesenangan dalam membuat film, kesenangan dalam membuat lagu, cerita pendek, nah seperti itu. Yang DR itu ya, yang isinya maksudnya how we prevent the COVID, the widespread of the COVID. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID. Atau juga bagaimana caranya menjadi tidak panik kalau ada keluarga, tetangga, atau bahkan kita yang kena COVID. Nah, itu yang DR ya. Kemudian yang kedua itu adalah KKN, kegiatan sosial, KS. Nah, ini memang dia ke masyarakat, tapi sebenarnya harus dilaksanakan di desanya sendiri, karena kita khawatir terhadap COVID.
Ya, ini jenis KKN-nya dulu ya, Nak ya. Dia melaksanakan kegiatan misalnya gini. Apakah di desa ini ada tadi obat-obatan untuk membuat kebugaran? Menangkal imun. Nah, misalnya dia bekerja dengan masyarakat. Ayo kita kerjakan, bikin sinom misalnya. Misalnya ya, Nak ya. Kemudian misalnya masyarakat kekurangan masker. Masyarakat nggak tahu masker itu apa, bagaimana. Nah, dia bergerak. Siapa ya tukang jahit di desa ini? Gitu. Bagaimana ya caranya kita bikin masker? Nah, seperti itu. Itu kegiatan sosial. Yang lain adalah KKN-nya riset. Jadi riset, tapi riset yang memang tadi seperti Pak Herman katakan, yang berbasis online. Ya, misalnya riset tentang bagaimana sih negara India melakukan menghadapi COVID ini, dikomparasi dengan negara Cina seperti apa sih? Nah, gitu. Contoh, misalnya, bagaimana sih Ibu Khofifah menganggap COVID ini dibanding dengan Bu Risma, dibanding dengan Pak Anies misalnya. Anak-anak KKN-nya berbasis riset seperti itu. Ya, banyak lagi topik-topik yang bisa dilakukan. Jadi 3 jenisnya itu ya, Nak ya. Nah, Bu Aida ini bisa jawab lancar karena Bu Aida yang termasuk mengkonsepnya. Karena ini bingung semua kan, bingung toh bagaimana sih KKN kok online. Nah, kita cari cara, kreativitas. Nah, cuman yang menjelaskannya mungkin yang nggak pas, ya Pak Herman ya. Jadi bingung itu. Nah, kemudian soal kelompok atau tidak. Bu Wahida menekankan ini KKN individual. Karena kumpul kan nggak boleh. Kan COVID. Nah, anak-anak ini, jangankan anak-anak, Bu Wahida pun pakai masker gini, udah kumpul lupa dibuka maskernya. Yeah. Pak Herman batuk-batuk, nggak ditutup ininya. Lupa kalau udah kumpul. Jadi KKN itu sebenarnya yang paling utama tuh individu. Nah, tapi kalau dia mau berkelompok, nggak boleh banyak-banyak. Misalnya, Mas Mukid rumahnya di mana? Oh, ternyata ada kawan rumahnya dekat desa Mas Mukid, 2 orang misalnya. Ya udah kita berdua ya, kita menggalang tukang jahit, yuk kita minta tukang jahit bikin masker. Kita ini aja, pakaian bekas, baju-baju yang udah bekas nggak dipakai itu kita bikin masker, kita bikin pola, kita bikin jahit yang bagus, misalnya kayak gitu. Nah itu udah berdua dia boleh, tapi nggak boleh 5, 6, nggak boleh, apalagi dari desa-desa lain, daerah lain nggak boleh pindah-pindah orangnya ini. Orang Indonesia ini terkenal ternyata bandel. Dari COVID itu baru ketahuan kalau orang Indonesia itu bandel, ya kan? Dikirain badannya kuat apa? Mana ada yang jamin badannya kuat, kumpul-kumpul, pergi sana di warung minum. Jadi masih susah menghilangkan kebiasaannya, mengubah kebiasaannya. Itu masih sulit. Nah, clear ya? Jelas ya? Jadi laporannya ya sesuai dengan judulnya yang dibuatnya. Jadi misalnya dia KKN-nya tadi kegiatan sosial, menggalang pembuatan masker, menangkal COVID di desa ini, gitu. Misalnya judulnya lagi, memberi sosialisasi pada ibu-ibu hamil tentang bahaya COVID, bagaimana pencegahannya, bagaimana jika terjadi masalah COVID-nya, gitu. Nah, jadi judulnya ya memang beda-beda. Makanya Bu Aida bilang, itu jumlah anak tuh ada 3.786 anak yang KKN. Coba bayangkan. Kalau ada 3.786 judul KKN, betapa kayanya UIN itu. Betapa hebatnya anak-anak Bu Wahida itu. Nah, ini yang harus disemangati.
nikmatin. Kita tuh nggak sadar, kita nih harus bersyukur, banyak potensi diri. Misalnya Mas Muki tuh bisa nyanyi, Mas Muki ini bisa nyanyi. Oh Bu Arek, saya bikin ini, Bu Aida, saya bikin album, lagu untuk adik-adik tentang belajar, tentang apa di masa COVID. Nah itu dimasukkan di YouTube, adik-adik belajar lagu, bikinlah judulnya. Mungkin KKN tentang membuat lagu-lagu untuk adik-adik agar semangat belajar di masa COVID. Itu loh nak. Pernah kebayang nggak Mas mungkin itu yang pinter nyanyi begitu? Yang Korea, oh saya mau bikin pembelajaran lagu Rina, tangga-tangga lagu dalam membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran seindah suaramu. Bacalah dengan tilawah yang sempurna. Nah, kan gitu kan? Nah, bikinlah caranya. Dek, lagu tuh pertama Bayati. Ini ya, lagu Bayati itu ini adik-adik. Nah, gitu loh. Habis itu Soba, adik-adik. Habis itu Yaman, Sika. Seterusnya lah. Bu Aida nggak tahu lah, Pak Herman yang paling tahu. Ini hanya kasihkan contoh. Anak-anak Bu Aida itu anak-anak yang pintar. Anak-anak yang punya bakat terpendam. Yang Bu Aida nggak pernah tahu. Tahu-tahu Mas Mungkit tuh loh bisa bikin kopi yang enak. Misalnya, tiba-tiba Mbak Mei ternyata bisa bikin OT-OT yang lezat. Mana tahu lah Bu Wahida. Itu dia KKN. Jadi judul KKN-nya, OT-OT penangkal COVID-19. Nah, gitu misalnya. COVID-nya itu ditangkal dengan OT-OT. Apa? Kenapa OT-OT? Karena OT-OT-nya dimasukin kunyit, dimasukin jahe, gitu loh nak. Kencur, atau apalah dibikin. Nah, baru dicari. Kenapa itu penangkal COVID? Misalnya, karena kurkumin ada di kunyit, ada antioksidannya. Dicarilah itu, dibikin judul laporannya seperti itu. Gitu loh. Jadi benar-benar, ya, we feel happy, we can create something to help people, to cheers up us. Jangan asik jutek, jutek, marah aja. Katanya, ini apa, ini apa, ini apa. Semuanya ngelutok isinya. Kalau ngelutok, ya nggak iso ngapa-ngapain. Ya kan? Itu loh. Jadi, Bu Aida bilang, COVID ini kita harus kreatif. Mana ada yang kepikiran KKN 3 jenis? Mana ada sih yang kepikiran itu? Nah, Bu Aida bilang, Pak Rubaidi, bikin. Gitu. Nah, akhirnya bisa juga lah, nak. Ya kan? Bisa. Wah, komplain lagi. Gimana? Apa maksudnya? Ininya nggak jelas, itunya nggak jelas. Ya apa sih? Namanya juga sama-sama baru. Bareng-bareng belajar COVID iki. Ya, gitu. Oke? Nah, Mas Mukid, coba nanti ceritakan sama kawan-kawannya seperti itu. Bangkitkan kreativitas. This is the time for us to prove that we are a very good person. We are a very talented person. We are very good student, gitu ya. We can help people. We can help people. We can create many things in our country. Itu misalnya. Itu nak. Jadinya, Bu Wahida ini udah banyak yang Bu Wahida buat loh. Bu Wahida pengajian online ibu-ibu yang nggak pernah megang Google Meet aja loh, udah pegang. Ibu-ibu, Bu Wahida ajak. Ya, setiap malam Jumat ibu-ibu tuh pengajian sama Bu Wahida sekarang. Oh, gambarnya nggak nampak, Bu. Gambarnya gimana nih, Bu? Tapi semuanya semangat lah. Itu loh. Oke? Oke? Bisa? Ya, gitu. Pak Herman selanjutnya. Oke. Terima kasih, Bu Wahida. Ya, ini namanya juga adalah cobaan dari Tuhan. Sesungguhnya kita ini, Bu Wahida bersama LPM ini sudah merancang tahun 2020 ini adalah KKN pertama kali KKN yang 45 hari. Ya. Tapi berhubung karena ada COVID, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dirubah dengan gaya-gaya. Nah, yang dipersiapkan KKN 40 hari, 45 hari dengan segala yang sudah matang, ternyata berubah dengan hitungan menit.
Apa enggak kelagapan Bu Wahidah itu? Syukur-syukur masih kita bisa merumuskan. Dalam tempo 1 mingguan, itu sudah bisa merumuskan. Nah, yang kedua, seharusnya kita ini juga bersyukur gitu loh dengan adanya COVID ini. Karena mau tidak mau kita juga harus kreatif. Seperti yang ditekankan oleh Bu Wahidah. Nah, musibah seperti ini jangan kita memakai logika positif, logika afirmasi. Tapi harus pakai logika negatif. Yaitu bahwa musibah ini ada sesuatu yang harus kita hadapi, satu paling tidak hikmah. Yang kedua, itu ada hikmah, salah satunya adalah kreatif itu. Bagaimana kita menangkal. Yang semula kita nggak pernah mempersiapkan, bahkan yang tidak pernah terbayangkan. Dulu yang namanya Zoom Meet itu sudah ada. Tapi saya nggak pernah melakukan itu. Tapi ketika COVID, mau tidak mau, suka tidak suka, harus itu. Termasuk, kalau di KKN, sesungguhnya tuh banyak sekali persoalan-persoalan seperti yang disampaikan oleh Bu Wahidah itu. Dari perspektif fakultasnya masing-masing atau prodinya masing-masing. Banyak sekali. Seperti yang disarankan Bu Wahidah. Sudah jangan terlalu muluk-muluk seperti yang situasi normal. Cukup umpamanya ditulis dengan cara kerja 10 halaman model artikel dengan ini, udah bisa selesai itu. Kalau umpamanya dibuat makalah, dibuat YouTube gak usah banyak-banyak, 2 menit bisa. Dibuat video, film dokumenter gitu loh. Nah, yang diharapkan dengan KKN COVID ini adalah munculnya kreativitas baru yang selama ini tersembunyi pada diri kita gitu loh. Maaf ya kepada saudara-saudara semua, perlu saya tekankan ini ya. Sesungguhnya di dalam dunia epistemologi itu tidak ada orang pinter dan tidak ada orang bodoh. Apalagi di era COVID dan di era digital, sudah tipis bedanya pinter dan bodoh antara mahasiswa dan dosen. Nah, tinggal kita bagaimana mengasah kreativitas, itulah orang yang paling pintar. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan bagi mahasiswa, wah saya nggak punya bukunya Pak, saya belum tahu, sudah nggak ada alasan itu. Semua sudah serba, kirim Fatihah ke Mbak Google, sudah keluar. Mau cari artikel model apa, mau cari persoalan model apa. Nah tinggal kita kemas. Nah di sini ada aturan-aturan, ada kode etik, bagaimana kita jangan sampai copy paste seperti yang ada di dalam. Nah, di sini diolah, diramu, membuat. Nah, inilah kreativitas gitu loh. Nah, yang terakhir dari saya ya, bahwa dengan KKN COVID ini sesungguhnya Allah sudah membolak-balikkan kita. Kelihatan sekarang siapa orang yang malas, siapa orang yang rajin, itu kelihatan, terbongkar dengan sendirinya di era COVID ini. Tidak hanya KKN, termasuk di dalam proses pembelajaran. Dosen yang kreatif, dosen yang mau bersaing, dosen yang mau berkembang, dan yang diam itu ketahuan dengan COVID ini. Kalau kita mau berkembang, masih ada upaya untuk kita belajar terus. Tapi kalau kita malas, tidak kreatif, ya kita akan tergilas. Makanya benar katanya temannya Bu Wahidah yang namanya Charles Darwin itu. Bahwa siapa yang mampu beradaptasi, dialah yang mampu untuk bersaing. Nah kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya kita akan hilang. Ini yang namanya salah satu kunci dari teori evolusi itu adalah adaptasi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah dapat ilmu lagi. Ini saya ingin mewakili ya dari salah satu teman yang ingin bertanya. Kan beberapa jam yang lalu kan langsung viral itu Pak, yang surat edaran apa? Pemotongan UKT. Itu kontroversial banget itu Pak. Di grup-grup di WA saya itu ramai kan. Pada apa? Banyak yang nanya seperti ini tuh berkas-berkasnya itu apa aja. Terus kalau misalnya orang tua sudah tidak ada dalam arti itu meninggal itu gimana begitu.
Lalu ini ada lagi dari Taufik ingin bertanya. Kami insya Allah tidak pernah menolak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami pertanyakan adalah keputusan Rektor UIN yang sempat menghentikan perkuliahan dan melarang mahasiswa datang ke kampus. Artinya, semua mahasiswa terdampak keputusan Rektor tersebut. Tapi mengapa Rektor lalu mengeluarkan surat edaran potongan hanya 10%? Hanya 10% semester depan. Itu pun tidak untuk semua mahasiswa, tapi yang mengemis dulu. Itu pun orang tuanya meninggal atau PHK, tutup usaha, padahal kondisi istri itu Mana suaranya ini? kenapa kok potongan UKT itu cuma 10% dan tidak untuk ditujukan ke semua mahasiswa? Maksudnya itu kenapa kok harus mahasiswa yang mengikuti syarat-syarat seperti orang tuanya tutup usaha atau apa kena PHK atau gimana begitu. Monggo dari Bu Wahidah atau Pak Suhermanto. Ya. Gimana Pak Herman dulu kah? Oke Bu. Baik, pertanyaan ini yang mengarah bukan mempersoalkan kepada keputusan, tapi keputusan rektor. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa rektor itu juga tidak sendiri. Rektor itu pun juga mengacu kepada aturan-aturan yang lebih tinggi. Apakah itu dari Kemenak, apakah itu dari protokol kesehatan, ataukah dari Menpan RB, ataupun dari Kemendagri, ataupun dari Keuangan. Nah, kalau umpamanya Pak Rektor membuat surat keputusan, surat edaran keluar dari itu, kasihan Pak Rektor nanti kalau ada temuan Pak Rektor yang kena gitu. Jadi surat edaran rektor itu bukan dari pribadi rektor atau pribadi Pak Masdar bersama jajaran wakil rektor. Itu sudah dari keputusan-keputusan edaran-edaran yang sudah berlaku di kementerian. Nah, kenapa harus orang yang mendapat potongan UKT 10%? Memang ketentuannya yang dari yang lebih atas seperti itu gitu loh. Pak Bu Wahidah sama Pak Rektor, sama jajaran rektorat, ini berusaha bagaimana masih ingin mempermudah mahasiswa dengan surat edaran ini, entah mungkin ada kebijakan-kebijakan lain gitu. Tapi masih diusahakan. Tetapi yang namanya bahasa aturan ya harus mengikuti aturan yang lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa Pak Rektor atau Winsa itu mengeluarkan aturan seenaknya sendiri, nggak bisa. Tidak ada mohon kepada seluruh mahasiswa untuk bisa memahami bagaimana Pak Masdar, Bu sebagai pejabat. Kalau sebagai pribadi, mungkin Bu Wahidah seandainya menjadi orang terkaya Indonesia, seluruh mahasiswa Winsa itu akan dibebaskan SPP UKT-nya itu. Tapi sebagai pejabat, Bu Wahidah nggak bisa membuat aturan yang lepas dari aturan yang sudah ada gitu loh. Ini tolong dipahami bagi seluruh mahasiswa yang ada itu. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan yang ada seperti itu yang harus begini, memang begini, jangankan cuma untuk UKT gitu loh. Sholat sendiri itu pun juga ada rukhsah-rukhsah tertentu apabila memang ada orang yang perlu mendapatkan rukhsah gitu loh. Kalau orang sakit nggak apa-apa sholat duduk, sholat tidur. Nah begitu pula bayar UKT gitu loh. Kalau UKT diberlakukan semua untuk dipotong umumnya 10% semua, itu pun juga nggak adil gitu loh. Karena sesungguhnya ada orang yang tidak berhak dipotong.
Lah ini seharusnya tidak boleh dipotong gitu. Ini kalau pinjam bahasanya Asgar Ali Engineer, ini masuk kezaliman gitu loh. Nah, yang paling penting seharusnya di masa COVID bagi seluruh mahasiswa itu, kalau memang ada mahasiswa yang merasa dirinya mampu, tolonglah kalau mau dipotong jangan mau. Seharusnya begitu gitu loh. Ngomong ke orang tuanya, tapi juga harus ada. Kalau memang mahasiswa itu memang berhak untuk mendapatkan, silahkan. Nah, Pak Rektor, Bu Wahidah, Pak Azam itu kan nggak tahu satu persatu keberadaan dan keadaan ekonomi seluruh mahasiswa. Masa Pak Rektor, Bu Wahidah, Pak Warik 2 disuruh turun? Ya enggak, harus mengajukan. Ya ini memang prosedurnya seperti itu. Nah, seandainya pihak rektorat dan fakultas itu mempunyai mata setajam elang, nggak perlu Anda mengajukan. Cukup dilihat, oh si Mukit nggak mampu, oh si Mei ini nggak mampu umpamanya. Sudah langsung dikasih, oh ini mampu, tidak. Tapi karena kita nggak tahu ya, untuk menjadi tahu, Anda yang harus memberitahu gitu loh. Maka tahulah kami. Kalau tidak, ya kami tidak tahu. Saya kira itu mungkin untuk sementara. Terima kasih Bu Wahidah. Iya Pak. Udah kali ya, udah clear ya Mbak Mei ya, teman-teman ya jawabannya ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Terus begini Bu, ini juga hal tentang apa? Untuk yang katanya kuota gratis itu loh Bu, kok tidak turun-turun, itu bagaimana? Padahal sudah berapa ya? Kurang lebih 1 bulan gitu. Itu bagaimana Bu? Ya, ya ini memang banyak sekali nak ya kesulitan-kesulitan yang kita alami ya. Jadi kepemimpinan itu kan ada bidangnya ya. Jadi ini Pak Rektor yang jadi pemimpin tertinggi ya, ibaratnya Pak Presiden gitu ya. Lalu Pak Rektor nih dibantu oleh 3 orang wakil rektor ya. Wakil rektor 1 Bu Aida menangani bidang akademik. Ya ini termasuk bagaimana men-switchkan pembelajaran, mengatur dosen, ini menerima mahasiswa baru. Nah itu di akademik ya nak ya, kurikulum. Nah kemudian ada yang kedua itu menteri wakil rektor ya, ibaratnya menteri lah ya, presiden dibantu menteri-menteri. Ini Pak Rektor dibantu wakil rektor 3 orang. Bu Aida tadi bidang akademik. Yang satu lagi yang 2 itu adalah administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Jadi ibaratnya menteri keuangannya itu ada di Warik 2. Lalu Pak Warik 3 itu cerita kemahasiswaan, kerjasama, dan alumni ya di situ. Nah, masing-masing ini ada tugasnya sendiri-sendiri, tapi ada kaitan juga antara akademik dengan AUPK dengan kemahasiswaan. Ini di konteks ini pulsa, ya. Jadi Bu Wahida kan yang menangani administrasi akademik ya nak ya, sistem informasi akademik. Nah ini anak-anak mau dibantu pakai data, gitu ya. Kita anak-anak udah ngeluh banget lah ini, nggak bisa Zoom, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tadi Bu Wahida bilang UKT-nya kan dibayar di depan ya nak ya, uang kosnya dibayar di depan kan ya, udah dibayar. Tahu-tahu ada kejadian seperti ini. Nah, uang itu tadi kan udah dialokasikan ke macam-macam ya nak ya. Ya kan gitu ya. Yang di depan tadi itu udah dirancangkan untuk ini. Gitu ya. Tiba-tiba terjadi ini. Oke. Ini anak-anak udah ngeluh gini-gini. Bisa nggak uang kita itu ada nggak sih sebenarnya untuk bantu anak-anak? Uang itu ada? Enggak. Ini enggak bilang dosen ya, ini bilang anak-anak ini, mahasiswa. Dosen tadi udah bilang, bayar sendiri juga nak, kita pakai data ya. Kita juga mahal bayarnya nak, ngajar ya. Sama ya kan? Nah gitu. Ya dipikir anak-anak, dosennya kaya semua. Ya enggak lah nak, dosen kan punya anak.
membeli makanan, bayar listrik dan seterusnya juga sama ya kan? Beli pulsanya juga kalau anaknya sekolah itu. Juga sama ya nak ya. Jadi jangan dikirain dosen tuh enak kayak enggak. Itu mobilnya masih kredit ya Pak Herman ya. Ya gitulah kira-kira ya. Kan kita di Indonesia ya seperti itu. Nah jadi kemudian gini. Ayolah kita coba. Anak-anak mungkin nggak tahu ya. Semua dana pemerintah yang masuk bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri itu diambil nak uangnya oleh pemerintah nak. Jadi uang dari misalnya untuk KKN ya itu BOPTN diambil nak oleh pemerintah. Jadi uang yang udah dialokasikan ke UIN itu nggak jadi dikasihkan, diambil kembali oleh pemerintah dipakai untuk menanggulangi COVID oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam memberi melakukan antisipasi COVID ini memerlukan berapa triliun gitu ya Pak Herman ya. Ya, betul. Itu diambil dari masing-masing lembaga pemerintah ini. Uangnya tadi itu ditarikin lagi gitu. Termasuk UINSA. Termasuk UINSA 17 lebih miliar Pak diambil Pak. Ya, betul. Untuk WINSA. Anak-anak biar ngerti ya, susahnya ini melakukan semua ini. Nah, jadi Bu Aida kemudian dapat tugas. Oke lah, kita coba sebenarnya kemampuan kita seperti apa. Jadi ada sedikit salah persepsi Pak Herman ya, ada sedikit salah persepsi. Gini ya, harga pakai data itu kan beda-beda ya. Telkomsel, Indosat, Excel, Tri itu beda-beda. Itu giganya tuh beda-beda harganya itu. Jadi Bu Aida gini, Bu Arek 1 tolong kita perlu nomor telepon anak-anak. Tolong diupdate data anak-anak itu nomor teleponnya. Tolong bikin pengumuman supaya anak-anak mengupdate data nomor telepon sehingga diketahui berapa yang Telkomsel, berapa yang Indosat, berapa yang SL. Kenapa sih Pak, kok saya disuruh bikin pengumuman? Kan Bu Ada bilang, ya kan karena coba anak-anak ya. Nomor HP-nya itu ganti-ganti toh. Betul. Mana yang murah paketnya dia beli situ, HP-nya diganti nomornya, nggak sama yang dimasukin pertama gitu loh. Lah ya kalau gimana coba? Jadi sama-sama tadi Bu Ada bilang tuh sama-sama kaget gitu loh, nggak nyangka. Makanya sulit, nggak ada yang mudah nak ya. Semuanya itu harus ekstra keras mikirinnya. Nah, udahlah Bu Aida umumkan gitu. Baru kita kemudian dapat Telkomsel berapa orang? Kalau nggak salah 6.200 yang pakai Telkomsel. Yang pakai Excel berapa? Indosat berapa? Baru kan kita nanya harga ya nak ya. Nanya harga. Coba sekarang Bu Aida tanya anak-anak. Kalau kita beli paket 5 GB misalnya harganya 50.000 satu anak. 50.000 kali 6.200 yang Telkomsel itu udah berapa uangnya? Jadi nampaknya sedikit. Nah, anak itu banyak. Jumlah mahasiswa itu 18.000. 50.000 aja dikasih. Kali 18.000, berapa itu jatuhnya? Coba hitung kali-kalinya. Ada kalkulatornya atau enggak? 900. Coba. Berapa itu? M nak, sudah M nak. Jadi COVID ini yang paling kaya tuh cuman internet nak, Zoom, Google, itu yang paling kaya. Kita semua jadi susah ekonominya. Nah ini Bu Aida bilang gitu. Nah, ternyata ini nggak mudah. Nawar-nawar harga ke Telkomsel, ke Indosat, itu nggak mudah. Karena kalau beli satu-satu itu jadinya mahal banget. Rencananya dibeli bareng-bareng gitulah. Berapa tera untuk berapa anak itu gitu. Ini yang lama kali prosesnya Pak Herman. Ya. Terlalu lama proses. Karena gini anak-anak ya, Bu Aida mohon maaf ya nak ya, biar tahu pemerintah ini nggak mudah nak ya.
Kita itu bikin sulit. Kampus itu sulit, nak, proses keuangannya. Bu Aida bukan bidang keuangan ya, tapi jadi ngerti gitu ya, karena sulitnya. Gini, kalau memberi barang lebih dari 200 juta, maka misalnya itu dilelang, nah, nggak boleh. Nentu lelang itu perusahaan mana? Perusahaan itu profilnya juga kasih taunya ini gitu. Nah, berat. Bu Aida ya, terus terang aja anak-anak ya, terus terang aja ya. Sedih lah. Kenapa? Orang Indonesia ini ternyata ya, jadi pemimpin juga susah dipercaya. Jadi masyarakat juga susah dipercaya. Paham ya, nak ya? Iya, Bu. Jadi nah, itu kesulitannya tuh di situ, nah. Oh iya, iya, iya. Mau jelasnya tanya lagi ke Pak Warek 2 ya. Ke bagian keuangan itu ya, Bu ya? Nah, Pak Warek 2 AOPK itu ya, administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Nanti Bu Aida nggak terlalu, maksudnya dealing ke Telkomselnya dengan Indosatnya, Bu Aida kan nggak ikut, nah, karena nggak bidangnya, nggak, Pak Herman nggak boleh ikut juga. Oh gitu. Ya, nak ya. Ini paling tidak informasi awal apa yang disampaikan oleh Bu Wahidah ini bisa dijadikan pegangan bagi kita, bagi mahasiswa, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu tidak simsalabim. Iya. Itu proses. Jangankan itu, kita ini lah mau mengembalikan uang, itu pun ini mau mengembalikan uang, ada uang negara yang masuk karena kelebihan uang makan, ini pun masih lama prosesnya. Iya. Apalagi kita mau menerima, kita ini loh mau mengembalikan, ini mah lama prosesnya. Apalagi kalau umpamanya seperti uang pulsa umpamanya, saya yakinnya UIN Sunan Ampel Surabaya ini sudah memikirkan jauh ke depan. Cuma persoalannya lama nggak turun ya karena proses administrasi yang berkaitan dengan pihak luar ini yang sulit gitu loh. Harus dengan Telkom lelang butuh berapa waktu, tidak bisa lah. Ini yang berat. Karena kenapa? Kalau salah Pak Rektor yang kena gitu loh. Kalau salah di dalam melakukan proses manajemen seperti itu salah sedikit Pak Rektor bisa kena. Kan kasihan kepada Pak Rektor yang hal-hal yang kecil kita akhirnya jadi kena urusan hukum gitu. Jadi ketat kalau sudah persoalan itu. Jadi tolong bagi mahasiswa, jadi pihak UINSA itu menurut saya bukan tidak mau mencairkan ini, tapi karena prosesnya ini sudah ditunggu bila saatnya tiba pasti akan ada. Baik Pak, gitu. Siap. Terus ini ada lagi Pak yang mau nanya. Jadi apakah UINSA ini sudah memikirkan alternatif seperti kan semester tua ya Pak ya, semester 7 ke atas itu kan lebih banyak memakan apa ya, kayak skripsi ataupun sempro ataupun apalagi itu kan lebih afdol kalau dilakukan langsung. Itu bagaimana Pak kira-kira? Pak Hermanto ataupun Bu Wahidah? Oke. Begini, sempro ini memang bisa dilaksanakan memang lebih bagus itu kalau memang luring, tapi dengan daring juga nggak apa-apa. Tapi di dalam proses skripsi sekalipun semester 7 tetap harus mengikuti prosedur di pedoman akademik. Jadi ada sempromenya, sekalipun itu dengan daring. Nah, tetapi sekarang ini Bu Wahidah ini sudah merancang gagasan yang sudah dirapatkan bahwa selama masa COVID untuk semester atas itu, jadi ada beberapa alternatif. Bisa skripsi, bisa juga adalah artikel jurnal yang sudah masuk di jurnal gitu. Nah ini tapi tetap dengan mengikuti prosedur bimbingan. Jadi tanda kelulusan tidak harus skripsi, tapi bisa juga adalah jurnal. Nah, jadi kalau Anda punya judul
mahasiswa punya judul tentang hadis-hadis ta'un dalam perspektif COVID dalam perspektif hadis-hadis ta'un umpamanya. Nah ini dijadikan artikel 15 halaman umpamanya, dimuat, itu sudah tanda kelulusan, tapi tetap dengan bimbingan dari dosen pembimbingnya gitu. Saya kira itu. Mungkin Bu Wahida bisa memperjelas. Ya. Gini nak ya, keputusan pembelajaran kita ini harus ya kita katakan sebagai daring ya, itu bukan hanya dari UINSA nak ya. Jadi ini kita mengikuti keputusan pemerintah nak ya. Jadi keputusan presiden, keputusan Menteri Agama, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi karena memang COVID ini nggak kelihatan virusnya, ya. Penyebarannya tuh nggak kelihatan, nah, gitu. Jadi semuanya memang dalam konteks menjaga agar bangsa Indonesia itu terselamatkan dari musibah ini. Gitu. Dan saya perlu jelaskan, itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita sama-sama tahu. Kemudian men-switch, bagaimana caranya agar kita tetap menempuh pembelajaran. Sampai pembelajaran lancar benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau anak-anak Usuluddin, ya, maaf Bu Wahida rasa nggak terlalu berat cobaan untuk ujian proposal, membuat skripsi, itu nggak terlalu meneliti. Karena apa? Karena bidangnya itu bidang sosial ya, bidang humaniora, bidang agama, yang dia bisa menggunakan teori-teori dalam menelitinya. Contoh ya kan, contoh anak-anak mau mengenal tentang pemikiran filosof Karl Marx. Nggak perlu ada wawancara, nggak perlu kan ya, jangan ya, kan ada nggak ada masalah gitu. Yang paling kasihan lagi itu adalah anak-anak saintek, ya, teknik lingkungan, melihat arah tanah, itu nggak bisa ke lab tuh, nak. Nah, ini yang terjadi, makanya kalau bisa sebenarnya itu ya, penelitiannya dalam bentuk perpustakaan ya, atau studi media atau melakukan survei online. Nah, gitu. Nah, lalu keluar edaran dari Menteri Agama ya di Pendidik bahwa untuk membantu mahasiswa kita boleh membantu dengan artikel jurnal, buku gitu. Nah, maka kita UIN lalu bikin turunan dari aturan yang dihadapi. Oke, kita buat seperti ini. Nah, jadi anak-anak mohon difahami bahwa tidak adanya pembelajaran secara ujian proposal secara itu untuk keselamatan bersama. Itu untuk kita ya. Karena virus ini belum ada obatnya, belum ada vaksin. Ya, jadi ini untuk keselamatan bersama. Itu yang harus dipahami. Oh, oke. Baik, Bu. Siap. Ini terakhir ya, Bu ya. Soalnya udah mau mepet. Saya sampaikan lagi dari salah satu teman. Kan banyak itu, Bu, media-media yang memberitakan kalau COVID ini konspirasi lah, atau pemerintahan yang lebih banyak diuntungkan lah, atau gini. Sehingga dampaknya kan ke ekonomi, ke pendidikan juga, sampai ke kampus juga gitu. Seperti apa teman-teman ya apa-apa daring, seperti KKN saja daring gitu. Itu pendapat Bu Wahida sebagai wakil rektor yang
fokusnya di bidang akademik itu gimana Bu pendapatnya? Gini nak ya, sebagai orang akademik ya, we always making criticize. We try to criticize things one of us. Orang yang berkuliah akademik, dia tidak akan bisa diam saja melihat sebuah fenomena terjadi, kan gitu ya. Tentu banyak possibility yang diceritakannya gitu ya, yang diceritakannya. Pak, mungkin anak-anak yang di filsafat ingin tahu, gue itu nggak tahu nama filosofinya siapa, apa Fukuyama, apa siapa ya, bedanya beda ya. Apa mau Weber atau siapa lah, nggak tahu Wahida itu Machiavelli, siapa lah ya, Pak Herman yang paling jago ini soal filosofi ini, mulai yang dari klasik sampai modern ya kan. Gini nak, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya perubahan yang terjadi di dunia ini hanya direkayasa oleh segelintir orang saja, 10 orang aja. Dia bisa mengubah dunia ini. Contohnya Bill Gates dengan penemuan Microsoft. Kan gitu ya nak ya. Nah, tadi udah ada bilang, waduh yang paling diuntungkan ini adalah perusahaan Zoom, Google, gitu ya. Atau itu teori konspirasi namanya. Tapi kan ada teori yang lain lagi. Nah, teori yang lain lagi. Waduh, itu adalah masa disengaja sih? Kalau disengaja masa bisa mematikan banyak orang, 400 juta ya, COVID. Kok tega-tega amat sih merekayasa dunia seperti itu? Nah, ya. Jadi, Bu Aida bilang ini untuk penelitian. Maaf ya kalau agak lama ya, untuk penelitiannya supaya kita sama-sama ngerti. Kita nggak boleh berpikiran bahwa oh ini gara-gara itu, ini generalisir tuh nggak boleh. Apa nih nak? Ini apa nih? Coba lihat nih Mbak Mei, Mas Mukit, ini nih, Bu Aida pegang. Pulpen ya. Coba kira-kira berapa ratus topik penelitian bisa hadir karena pulpen ini? Bisa dari yang terlihat, bisa dari yang tak terlihat. Ya, yang tak terlihat, yang terlihat misalnya apa ini? Ini misalnya ilmu alam yang terlihat, bahan, warna, bentuk, ya ini bisa terlihat ya. Fisik ya, bisa terlihat. Tapi di balik ini ada yang nggak terlihat. Apa itu? Pekerja yang membuat pulpen ini, perusahaannya siapa, pemilik modalnya siapa, distribusinya bagaimana, paham ya? Iya, iya. Jadi COVID nggak boleh digeneralisir. Oh ini gara-gara ini nggak bisa. Itu banyak possibility-nya. Orang akademik harus gitu. Oke? Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin sudah selesai ya, Oke. Pak, Bu, sesi kita. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Oke, monggo Pak, monggo. Nah, COVID ini apakah ada ini? Semua teori apapun, tidak hanya teori konspirasi. Nah, bagi kalangan akademisi, membaca proses COVID tidak hanya teori teori konspirasi, tapi juga baca bagaimana perspektif metafisikanya, perspektif teologinya. Nah, kalau umpamanya hanya dilihat dari teori konspirasi, ini untuk mahasiswa yang ada di UIN Sunan Ampel, sementara ini hal-hal seperti itu dibuat wawasan aja. Dibuat diskusi lebih panjang lagi tapi di luar ini. Entah kapan nanti. Karena kalau dicari-cari, semuanya itu juga akan berujung kepada konspirasi. Jangan-jangan kita juga webinar begini ini juga konspirasi gitu deh. Atau konspirasi yang lain. Jadi Dema mengadakan ini bisa juga mungkin karena konspirasi. Jadi tolong seperti yang disampaikan oleh Ibu Wahidah, bahwa kita harus membaca segala persoalan ini dengan realistis. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Herman sama Bu Waidah nggih. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi curhatan, berbagi cerita, berbagi ilmu kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nyimak walaupun adalah nyandet-nyandet gitu ya. Sudah jam 11:30. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga ilmu yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Amin. Amin. Ini benar-benar membuka sudut pandang loh, Bu. Pak juga. Soalnya banyak dari teman-teman yang sambat tentang masalah keuangan gitu. Oke, baik. Nanti pesan-pesan dari Bu Waidah sama Pak Hermanto bisa saya dan teman-teman sampaikan juga pada semua teman-teman di fakultas. Terima kasih. Saya selaku moderator ingin mengakhiri sesi webinar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.